gitu loh. Bukannya jahat, tapi satu sisi kalau bisa semua tahu, ya kenapa enggak kita kasih tahu gitu loh. Ya, saya share di DPC ada link share-nya. Kita streaming loh, Bu Yodong. Bu Yodong lagi diajak bikin konten terus. Ini nanti mau dibikin konten di YouTube juga bisa. Ya, sudah terekam. Asal wajahmu nggak kelihatan, Wiji nggak kelihatan. Ji, kamu tambah Dalam gendut Pak, apa wajahmu piye itu saya bulet. tambah tambah ginu-ginu. Bentar Pak, baru nyampe rumah. Wah, berarti nggak pakai apa-apa ya, wis bulet-bulet. Saya sesuai janji. Janjinya Pak Celur mana gitu loh. Biar teman-teman tuh pada tahu. Jadi yang tahu bukan terus Pak Celur toh. Ya ilmu katanya kan harus dibagi kan gitu kan. Setuju? Setuju. Tuh. Yuk, yang pertama yang teman-teman harus tahu, ini sambil berjalan, nih, ini termasuk nanti mau dipakai video conference ini buat silaturahmi boleh nggak Pak? Boleh, tidak dilarang. Nih, ya, ini tampilannya sama di tempatnya Pak Sur dengan ini di sana. Nah, ini toh supaya mulai mengenal, teman-teman tuh kalau misalnya buka Gmail, ya, itu dipastikan bukannya biasa almagmail.com gitu. Kemudian nanti, nah, oh iya maaf, ini sudah terbuka ya, sudah terbuka. Kalau yang nanti ada muncul tampilan begini, tuh, ini kan akun yang Pak Sulur tuh. Nih, kan begini nih tampilan. Nih. Nah, ini tolong dipastikan isi NTA, tapi bukan tulisan NTA at PTGMI, bukan. Maksudnya NTA-nya kita, misalnya gini 33, tuh misalnya ini, ya, nih. Ini sebenarnya ngapalinnya itu gampang. Yang dihafalin ini 5 digit terakhir aja. Karena 33 ini menunjukkan kota provinsi, 74 itu kota Semarang, satu itu jenis kelamin. Kalau perempuan dua, pasti itu. Ya terus yang dihafal 5 digit terakhir aja. Tuh. Kan gampang ingat-ingat lebih sedikit. Kemudian nanti link berikutnya berarti masukkan emailnya. Email nih kalau seperti ini, ya seperti ini standarnya itu kalau pernah ikut webinar yang pas bulan puasa, biasanya webinar PPI 2020 atau webinar 2020. Tapi kalau yang belum pernah, dia PTGMI 2020. Ini kalau dia pakai yang sudah resmi seperti ini. Nah, ngecek sudah kita udah punya akun belum, itu sebenarnya gampang. Nah, ini kaitannya dengan tugasnya yang disampaikan Bu Ketua DPC kemarin, ya. Jadi teman-teman suruh ngecek akun visit itu, maksudnya ini kalau dimasukin seperti tadi akunnya udah muncul begini belum nama kayak gini. Kan saya muncul tuh Sulu Sukendro Jawa Tengah Kota Semarang. Udah muncul belum? Terus tahunya dari mana Pak? Tahunya dari sini, ya. Buka akun sikapnya nih. Nih, buka sikap kalau kayak gini disorot nggak bisa-bisa gampang, diturunin sedikit. Nah, yang penting warna putih itu, terus langsung baru diklik. Tuh, ya. Termasuk kalau mau lihat panduan sikap di sini ya, bisa diunduh. Itu mau tentang apa? Tentang sikap tentunya. Ini sudah ada sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terus saya lanjut di sini ya, di sikap. Jangan lupa login sikap ya sebagai anggota. Kemudian tunggu sebentar, masih login. Nah ini username sama password. Username kalau ini kalau saya nyuruh nggak diingat, jangan dihafalin, tapi dicatat. Begitu butuh nanti baru diaplikasikan. Kalau sering seperti itu kan nanti lama-lama juga ingat sendiri. Tapi kalau misalnya berusaha diingat-ingat terus nanti lupa, begitu kesandung masuknya pakai apa nih kan malah bingung kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya penugasan yang dari Bu Ketua DPC kemarin. Kalau misalnya dia dimasukkan KTA sudah muncul seperti ini berarti sudah didaftarkan. Ya, kalau lupa lihat KTA-nya dari sini buka akun sikapnya. Ya, nih akun sikap. Kemudian
lihat di kartu tanda anggota. Tuh. Nah ini nomor tanda anggota kita nih. 3374 ini ditambah alamatnya @ptgmi.or.id. Karena ini standar yang dikeluarkan oleh DPP, jadi biar tahu gitu loh. Nah, kemudian nanti ngeceknya itu tadi ya. Kalau di sini maaf, ini sudah dimasukkan passwordnya ternyata tidak masuk, tidak keluar seperti ini, ya berarti itu bermasalah. Segera lapor ke admin sikap DPC. Ya, kalau yang termasuk username password lupa, lapor admin sikap DPC. Nah, itu nanti bisa ditindaklanjutin. Itu seperti itu. Itu kaitannya yang admin yang yang Google Suite kemarin sebenarnya kalau melihat yang apa ininya saya udah ada tuh di situ yang di YouTube sama Bu Yodong sama Mbak Wahyu tentang Google Suite. Nah itu kalau misalnya teman-teman mau ngadain pertemuan di komisariat dengan di DPC itu bisa manfaatin ini mulai rapat ini. Nih nanti tinggal diklik tuh nanti muncul seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya bedanya kalau yang alamat seperti ini toh. Nih, ini saya tinggal gabung aja nih. Tuh. Tapi kalau kalau misalnya ini saya nggak akan gabung karena nanti ada dua kameranya ada dua link nanti bentrokan. Nih, ini kan punya yang PT GMI ini. Nih, 374 NTA gitu kan. Nah, kemudian ini tinggal gabung kalau misalnya yang mau di-share yang alamat ini yang paling atas nih. meet.google.com. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya yang di layar depan, kalau yang udah jadi bisa dilihat dari sini. Maaf. Nih, tuh. Ini linknya, yang link undangan saya nih. Nih, ada nih. HTTP, nah ini yang di share nih. Nah, itu kalau ada undangan kayak gitu gimana Pak? Nanti yang Google Calendar sebentar. Ya, ini tinggal di klik, kemudian bisa di share. Silakan gabung di alamat ini. Nah, ini biar teman-teman tuh, alhamdulillah sudah mulai pada gabung. Nih, ini bisa nanti tinggal di-share mau pertemuan di komisariat bisa, DPC bisa, Pak dipakai buat arisan keluarga bisa nggak Pak? Boleh, nggak dilarang, kayak gitu loh. Nah, kemudian supaya teman-teman ketahui, kalau misalnya Gmail biasa keluar nggak Pak? Gmail biasa ini keluar, cuman ada bedanya gitu loh, ada bedanya biar tahu. Kalau Gmail biasa itu keluarnya dia ini linknya cuma 1 jam. Jadi link yang seperti ini cuma 1 jam Google Meet-nya. Tapi yang pakai PTGMI ini adalah 300 jam. Kok bisa lebih lama, Pak? Ya, karena PTGMI memang mengajukan permohonan bantuan ke Google. Dan Google itu memberikan penilaian benar nggak di Indonesia ada namanya PTGMI. Websitenya apa? Itu dicek. Jadi, website kita ini nggak pernah lapor si Google itu memperhatikan ini. Nah, ini tolong Mbak Wiji sama yang lain biar bisa ini saya mengingatkan ya bukan terus saya sok-sokan itu enggak. Ini saling menguntungkan karena apa? Sebenarnya informasi yang ada di sini ini kan masuk pakai yang link kontributor. Makanya DPC itu bisa ngadain kegiatan kemudian informasinya di sini karena akan dilihat ini dasarnya dari pengamatan ini benar nggak bahwa websitenya ini punya PTGMI. Kemudian kegiatannya apa aja? Ada nggak kegiatan pendidikan, kegiatan sosial gitu. Karena itu yang jadi penilaian si Google. Nah, awal-awal kita tuh punya akun 10.000. Sekarang ditingkatkan lagi, alhamdulillah jadi 20.000. Nah, ini berkat informasi yang ada di sini. Gitu. Ya kalau yang ini memang terus terang saya juga tahunya karena satu sisi kan saya dobelin juga di sana. Tuh jadinya tahu. Nah ini yang saya bagi ke teman-teman jadi biar bisa saling menguntungkan. Tuh. Terus kenapa kita pakai Google Meet Pak, bukan pakai Zoom? Nah ini biar tahu. Zoom itu Zoom free itu hanya 40 menit. Ya, Zoom free itu hanya 40 menit. Sementara kalau Google Meet free 60 menit. Nah, kalau yang yang G Suite ini istilahnya. G Suite itu adalah Google Suite. Nah, ada menu ini di yang reguler juga ada sih. Nah, tapi bedanya kalau G Suite atau yang Google Suite yang reguler dengan yang kita, ini tadi
Di sini Google Meet-nya memang 300 jam. Kemudian kenapa nggak pakai Zoom tadi katanya? Zoom itu ya untuk yang video conference-nya memang pertama kalau mau bagus Zoom, kedua Webex, ketiga Microsoft Teams, keempat bisa iCloud. Google Meet itu kelima. Nah, tampilannya memang kalau kita lihat itu sederhana kayak gini gitu loh. Tapi kalau saya, ya jujur aja, saya mau pilih pakai Zoom atau pakai ini. Dulu saya pernah berlangganan 1 bulan. Tapi per bulannya itu Zoom Pro itu sebulan 240.000. Dan itu saya langganan diem-diem, nggak bilang istri. Kalau bilang istri, oh tambah ribut lagi beli dianya. Kemudian saya mikir, begitu dia udah tahu, ya kayak gitu kok bisa lama yang punya ini. Nah, akhirnya kan saya buka kartu. Langganan 240.000, nah, langsung kan. Nah, terus, Rano saya murah. Nah, dari situ kan sudah kode dari istri. Kemudian baru saya ingat, oh iya, ada Google Meet dari profesi. Nah, baru saya korek itu, kenapa gitu loh. Nah, ternyata itu tadi, yang berbayar 63.000 sebulan. Nah, kita punya yang Google Suite, ya kan bisa dimanfaatkan. Kenapa tidak? Buat pertemuan, rapat, komisariat, DPC, pakai ini aja. Memang tampilannya sederhana, tapi sangat membantu gitu loh. Udah cukup lah daripada harus 240.000 sebulan. Tapi nggak apa-apa kok kalau DPC Kota Semarang duitnya udah banyak yang Bani ya. Bani ya. Yang Bani. Duitnya kan wes akeh, jadi rapop kalau mau pakai Google Sheet. Iya, diamini Pak. Nah, terus lanjut. Nah, terus kalau mau pakai yang ini sekarang nih, saya jelasin Google Meet dulu. Jadi biar pada tahu manfaatnya. Ini nih ada dua nih. Ya, ini kalau di atas kiri dilihat ada live, ada rec. Ini lagi saya rekam sama live streaming. Live streaming itu kalau teman-teman yang belum bisa gabung, yang belum bisa masuk di sini, saya share linknya ke yang grupnya DPC. Kalau teman-teman buka minimal Gmail, kemudian klik link itu, ya udah tampilannya sama. Itu namanya live streaming. Jadi nggak masuk, tetapi bisa melihat, gitu loh. Jadi sekarang teman-teman yang belum bisa gabung, tapi sudah buka minimal Gmail, kemudian klik link itu, dia akan bisa buka live streaming. Nah, kalau mau dengan YouTube, ini saya lagi berusaha lagi mencoba live streamingnya, ya sana-sini, karena persyaratannya live streamingnya YouTube itu adalah harus punya subscriber 1.000 dan materi yang kita upload di YouTube itu paling tidak 4.000 jam dilihat. Jadi kalau misalnya Pak Sulur buat ya tolong, ya bukan mengemis sih, kalau bisa dibantu di like, kemudian di subscribe, terima kasih. Karena akan tujuannya Pak Sulur mau menu yang di live streaming di YouTube-nya tuh biar aktif, tujuannya itu. Kemudian ini direct ya memang lagi saya rekam. Ini kelebihannya nih, bisa memanfaatkan ini. Semua anggota ini kan saya pakai akun anggota. Jadi kalau dilihat tadi ya tidak ada dusta di antara kita. Duh, fotonya Pak Sulur. Ya kan? Tuh. Ini kan pakai yang anggota tuh. Jadi bisa. Nah, makanya saya sengaja. Bener nggak kalau misalnya akun anggota bisa? Nah, ternyata bisa. Kemudian tampilan yang perlu diketahui. Ya, nih, pertama, nih, kalau misalnya pilihan sidebar, ya, ini kayak ini jadinya nih. Materinya di sini, kalau sekarang yang Pak Sulul ngomong di sini, karena saya hanya layar screen yang saya tampilkan, kemudian pesertanya di sebelah kanan. Terus ada juga ini yang berikutnya, nah tampilan, nih sorotan. Sorotan tuh kayak gini, cuman materi aja. Tuh, ini sorotan kayak gini jadinya. Nah, kemudian ada lagi yang ini multiple bersusun. Nah, pesertanya di sebelah kanan semua muncul, sebelah kiri yang materi presentasinya. Itu seperti itu, ya. Nah, kemudian yang perlu diketahui lagi yang berikutnya ini, biasanya setelan. Suaranya masuk enggak dari sini? Mikrofonnya dibuat aja default. Ini kelihatannya sederhana, tapi kadang di OT-OT diganti-ganti enggak. Kasih aja default. Demikian pula videonya, ya. Video kalau mau yang standar bisa dilihat sana sini, kasih resolusinya tuh dibuat 360. Ya, biar gambarnya memang ya pecah-pecah sedikit, tapi dia ini bisa smooth. Jadi
dia lebih apa ya? eh, Lebih kecil resolusinya, intinya kayak gitu. Kemudian itu tampilan dah. Nah, kalau presentasi bagaimana? Presentasi ini dilihat di sebelahnya titik 3 ada. Kalau di masing-masing menunya bisa dilihat. Kalau pakai laptop, kalau pakai handphone biasanya munculnya tuh mepet banget. Ada presentasikan sekarang. Nah, itu tinggal dilihat itu. Nah, dipresentasikan sekarang itu ada 3 menu di situ. Ya, tampilkan seluruhnya, seluruh layar. Kemudian jendela sama satu tab Chrome. Nah, itu gunanya beda-beda. Kalau seluruh layar seperti sekarang nih, ya. Kalau jendela berarti ada yang lagi misalnya kita PowerPoint. Nah, itu mau PowerPoint-nya diaktifkan terus kita pilih. Nah, itu bisa. Kemudian yang tab Chrome itu kalau kayak tadi yang di awal misalnya yang lihat ada halaman YouTube saya lagi putar tapi tetap saya muncul di sini, nah itu bisa seperti itu. Kemudian yang lain ini biasanya kalau misalnya ini ya tampilan yang ini kamera kalau misalnya mau dimunculkan ya jangan ada coretan merah. Kalau ada coretan merah gini ini wajahnya nggak kelihatan. Kemudian sebelah kiri mic. Kalau ada coretan merah suaranya nggak kedengeran. Nah, ada coretan merah tadi, nah saya teriak-teriak ya nggak kedengeran. Tuh. Nah, kalau pakai handphone yang harus diketahui, munculkan menunya gimana? Kalau pakai laptop sih gampang. Tinggal disorot bawah kayak gini dia langsung muncul. Kalau pakai handphone itu layarnya diketuk satu kali. Nanti dia akan muncul. Baru nanti dipilih kamera atau mic-nya. Kemudian dipilih tab, baru nanti dia bisa aktif. Itu kayak gitu kalau pakai handphone. Ya. Nah, tadi kalau yang mau di-share ini ya, ini kalau karena saya buat pakai Google Calendar. Jadinya ya pokoknya guyon-guyonan gitulah untuk uji coba biar teman-teman juga tahu. Nah, ini yang kita bagikan tuh linknya. Kalau di sini tidak ada link user ID maupun password, nggak ada. Tapi kalau misalnya mau tahu kodenya, ini 10 digit bagian terakhir, ini kodenya. Ya, jadi kalau pas pertemuan bisa juga nge-share tuh pakai kode ini gabung kerapat. Nah, ini masukkan kode itu 10 digit terakhir yang tadi. Tuh. Nah, kemudian itu yang Google Suite. Kalau yang lain, kalender juga enggak ya. Kalau kalender itu tinggal diklik sini, terus pilih kalender, ya. Nanti akan muncul tampilan, yang ini disilang dulu. Nah, muncul tampilan seperti ini, ya. Kalau nggak percaya kita coba aja. Nanti jangan dikiranya password. Oh, password ngapusi, enggak ada yang ngapusi. Klik sini, Google Suite-nya, ya, pilih kalender. Tuh, kan akan muncul. Nah, ini seperti ini lagi berjalan nih pertemuannya nih, ya. Cara buatnya bagaimana? Tinggal di sini create. Create, kemudian dikasih judul, kapan, tanggal berapa, jam berapa, terus siapa saja yang mau datang. Nah, itu sehingga harus tahu. Kalau saya memang ngumpulin sih, ngumpulin yang anggota dari mana lah? Kan ada beberapa event itu kan ada daftar peserta. Dikumpulin aja dari situ kan bisa. Ya, kalau saya gitu. Kemudian nanti pengaturan lain bisa dilihat misalnya kayak tadi ya mau tambah nggak ininya lokasinya di mana ya bisa saja. Kemudian add Google Meet video conference. Nah ini di sini ini alamatnya udah jadi. Nah kalau mau dikasih bikin undangan tinggal di sini bawahnya deskripsinya. Itu. Terus kalau mau bikin yang live streaming gimana? Live streaming itu tinggal ada di menu panah gini. Ya, panah gini. Nah nanti dilihat add live streaming bisa dibuatkan. Tuh begitu klik, nah ini udah jadi nih bawahnya tuh. Ini tinggal di copy itu tadi, kemudian di share. Nah kalau mau gabung, teman-teman sebenarnya kalau pas ada undangan itu diklik aja. Jadi misalnya ada undangan, nih seperti ini, kan ada tuh masuk undangan dari saya. Dibuka, ya dibuka. Nanti ada kan masuk Google Classroom, gabung ke Google Classroom, nanti tampilannya kayak gini. Nah tampilan begini tinggal klik aja ini, join with Google Meet. Nanti langsung otomatis ke Google Meet. Itu cara pertama. Cara kedua adalah, nih, di sini kan ada deskripsinya nih, alamat Google Meet-nya. Ini tinggal diklik aja.
Itu sehingga bisa digunakan. Kita pertemuan seperti ini. Kan lumayan gitu loh. Daripada uang 240.000 buat bayar apa namanya Zoom yang yang 1 bulan dan itu bayarnya rutin belum tentu dipakai, lebih baik kita pakai Google Meet. Kan lumayan. Ini bisa sampai 250 peserta. Nah, makanya saya uji coba, bener apa enggak? Tak undang semua teman-teman. Alhamdulillah bisa. Cuman yang gabung segini, ya udah nggak apa-apa. Saya juga nggak gelo. Paling nggak kan bisa ketemu sama Sela, sama Asa, sama Santi. Tapi Santi cuman ininya, cuman apa ki? Atap ya langit-langit. Untuk Mbak Ani lagi di Sambi, ngincet ke Laras, ya Alhamdulillah. Sama Mbak Narsi, Mbak Sebi, wajahmu mana Mbak Sebi? Ketemu sama Ifko, udah lama nggak ketemu. Sama Wiji, wajahnya nggak kelihatan. Mbak Riani wajahnya nggak kelihatan. Terus Sultan cuma sekali-sekali aja, malu. Ya, Mbak Isti yang dari tadi pede habis. Ini kalau yang belum kenal sama Mbak Isti bisa kenalan tuh. Kemarin Isti siapa tuh? Pikirnya istiqomah. Kalau Pak Sulur mah tahu istiqomah. Tapi belum tentu. Sultan tahu. Oh ini tuh wajahnya Mbak Isti. Makanya dibuka tuh Sultan. Kameramu biar kelihatan. Ini Santi gabung habis itu terus ditinggal nih. Layarnya nggak berubah nih. Santi Mehapsari. Kan kita bisa ngeliat tuh nama-namanya tuh. Ini akun resmi semua nih. Termasuk Pak Sulur kan bisa kelihatan. Sulur Joy Sukendro kan kayak gitu. Wiyodong juga jelas tuh. Ya. Kemudian kita masuk ke akun sikap yuk sekarang yuk. Biar pada tahu nih. Nih. Ini ya akun sikap ya. Jadi bisa di setting kalau yang belum aktif ya itu bisa dilihat biasanya cuma ada 3 menu ini profil ya profil ubah data dokumen terus statusnya bisa dilihat tuh aktif tidak. Nah tergantung kalau merah belum aktif kalau kuning baru DPC DPD kalau sudah hijau sudah aktif. Kemudian kalau di sini bisa dilihat ya kalau belum muncul angka-angkanya berarti belum diverifikasi. Itu juga sekarang buat verif yang akun sikap lebih selektif itu seperti itu. Kemudian ada informasi. Nah ini bisa dibaca ini kalau yang belum aktif dikasih tahu teman-temannya. Ya Asa, Sultan nanti dikasih tahu teman-teman itu ada kalau mau aktifkan bagaimana itu kayak gitu. Nah kalau sudah aktif kita bisa ngelihat ini kartu tanda anggota kita. Ini nomornya kalau melihat KTA-nya tinggal dicetak kartu. Ah, ini muncul seperti ini. Tuh. Nah, yang berikutnya monggo Mbak Uji kalau misalnya. Kalau saya dulu tuh pernah kasih pamer ya mohon maaf karena memang fasilitas saya doublin yang di sana itu bisa seperti ini kayak gitu. Kalau ini memang ada tambahnya ada imani. Masih ada nih bisa buat jajan nih saya ya. Saya lagi bisa buat jajan di DP yang terima imani. Sama dengan tampilan itu. Ya. Nah, ini digunakan kalau untuk barcode-nya ini kalau pas lagi ada kegiatan seminar atau di-scan tampilannya ini ya dipotong, di-crop. Nah, itu pas pendaftaran untuk yang seminar yang gratisan. Tuh. Kemudian kita bisa lihat link iuran. Wah, ini mempermalukan diri tuh Pak Sur. Enggak, nih. Ini sudah bulan Juli saya sudah bayar iuran. Dari mana Pak? Potong gaji. Aku kurang ngerti Mbak Isti udah bayar iuran belum? Itu. Kalau saya potong gaji, jadi yakin sudah. Kemudian kalau sudah disetor, udah diterima DPC ini belum diterima DPC nih, nanti saya bisa komplain sama bendahara. Saya udah potong gaji loh, udah diterima belum? Nah kalau sudah sini ada tanggalnya. Kayak gitu. Nanti kalau DPC sudah store ke DPD, ini ada tandanya seperti ini. Kalau DPD sudah store ke DPP, di sini ada tandanya. Jadi anggota itu kalau pernah ada Pak Bu Dona, saya minta rekapannya dong iuran. Ngapain susah-susah, ngelihat aja di sini. Kalau udah biar setahun harusnya udah dicentang semua. Itu kayak gitu. Kemudian ini kan pas nih, ini per tahunnya bisa dilihat ini. Lihat 2019 iseng. Oh liatin. Oh Mian urung ya. Mian urung dicentang ya. Padahal saya nggak pernah putus loh. Tuh loh, iuran saya tuh sembuh lah. Itu. Jadi kalau mau ngeliat iuran tuh dari situ. Jadi ada yang tanya, Pak belum lengkap. Belum lengkap ya dicetak aja. Dilihat yang dulu-dulu juga bisa tuh.
Wah, 2018 belum di verif tuh. Padahal saya bayar iuran terus tuh. Ya. Nih, ini kondisinya iuran. Kemudian kalau pas lagi mau pindah kita bisa sini, gitu loh. Klik dari mutasi, mau mutasi kemana itu masih bisa tuh. Mohon maaf saya sambil ngintip yang di sebelah nih, yang di sebelah lagi, soalnya lagi diminta Pak Sulur tolong ini sekalian atau ngeliatin yang di sebelah. Kalau ada yang nah gitu loh. Ya begitulah. Wah nakal nih, ada yang nakal nih. Itu ada yang nakal nih. Udah di ini juga. Ya, saya lanjutkan. Jadi seperti itu. Yang untuk kalau misalnya mau pindah bisa diisi. Nanti kalau udah mau pindah jangan lupa lapor sama ini, sama akunnya apa namanya admin sikap di DPC, gua mau pindah dan minta surat keterangan pindah. Nah, nanti kalau sudah admin DPC lapor ke DPD, nah, pas pindah ke sana suratnya nanti tunjukin sehingga bisa jadi anggota sana. Mungkin kayak Sultan mau pindah ke tempat yang baru kan bisa aja. Kemudian yang lain, nah ini nih teman-teman harus mulai tahu nih yang kegiatan ini loh. Ini sebenarnya materi ini udah disampaikan sama Mbak Isti. Ya Mbak Isti ya, Mbak, buka dong mic-mu dong Mbak. Mbak Isti, kan dirimu sudah presentasi tuh Mbak. Mbak, mic-mu rong dibuka Mbak. Suaramu mangap-mangap mulutmu tapi nggak ada suaranya. Jangan malu gitu dong. Mbak Isti sudah presentasi nih. Nih, teman-teman nih yang SKP nih. Yang SKP, jadi nih sertifikatnya ini yang udah dapat ini, yang begini, ya, di scan. Kalau saya ini sebenarnya ini melaksanakan yang udah diajarin sama Mbak Isti. Kemudian banyak yang bertanya, ya, belum melakukan. Nah itu loh. Sebenarnya saya bukan sesuatu yang baru. Bahkan kemarin Bu Yanti juga nge-share panduannya. Nah, mau itu sudah ada, ya. Jadi ini saya bukan sesuatu yang baru. Cuman kalau belum ngerjain ya hidup-hidupnya lagi nggak apa-apa. Nah, di sebelah kiri ini kalau dilihat ada kegiatan. Ini ada kegiatan lama, ada kegiatan baru. Ya, nih saya jelasin dulu. Kegiatan lama itu kegiatan yang sebelum 31 Desember 2019. Jadi kalau terima yang begini nanti dipilah nih. Dan ini biasanya kegiatan lama semua. Gitu. Kemudian kegiatan baru yang sudah mulai per 1 Januari 2020 gitu. Ya, itu yang buat kegiatan. Nah, di kegiatan sini ini tergantung makanya di isian itu ada Pak Sulun kok cuma 2. Ya karena isian saya ya di pelayanan itu saya kan nggak centang. Jadi kenapa kok teman-teman itu kalau yang pas lagi verif, nah ini ada Mbak Wiji yang nggak tahu dengerin apa nggak terserah nih. Itu kan biasanya kan ribut, wah diaktifin sama Mbak Dengerin, Pak. Wiji kayak gitu. Dengerin. Nah ini biar Iya. tak klarifikasi. Nih di sini kan ada nih pemberi layanan apa enggak? Mm. Dia ya. Nah, jadi jangan marahin protes sama admin sikap DPC. Dia itu verif karena ngeliat di sini. Kalau keterangannya di atas, sementara ini Mbak Wiji, ini bocoran juga ya. Ini kan pemberi layanan kesehatan gigi dan mulut. Yang akan datang akan berubah ini. Pemberi layanan profesional. Profesionalnya, kalau dosen nanti, jadi yang tanda centang ini akan mempengaruhi. Gitu loh. Ini akan mempengaruhi. Kalau yang di pelayanan, itu kan di sini harusnya kan ada yang atas, maaf nih, di atasnya kan ngisi itu di pelayanan, makanya kan akan ngelihat tuh di institusi pendidikan, di institusi pendidikan ada pengelompokannya nih, tuh kelihatan. Sehingga kenapa admin sikap DPC dia belum verif. Kalau misalnya kerjanya di puskesmas, milihnya di rumah sakit, di klinik, tapi di sini di pelayanan milihnya tidak. Oh yo ngantek ciletin ya bakal di verif sama DPC. Jangan marah-marah gitu loh. Jangan terus dikiranya akun DPC-nya nih rese kayak gitu ya nggak usah ya karena ini tadi. Nah ini berpengaruh nanti di kegiatan di sini kegiatannya. Nah karena saya tidak, ini cuma munculnya 2. Tapi kalau ada yang iya kayak gitu, nanti dia munculnya nih contoh ya, ini tak kasih ya ya. Ben rapopo.
biar nanti buat demo sekalian. Tuh, ganteng tau fotonya saya. Orang-orang saya ngelem kat mau ke Wicio. Coba kita reset. Nah, sebentar. Proses dulu. Benar nggak sudah keluar? Nah, tuh. Sudah keluar tuh. Belum. Saya harus keluar dulu sebentar. Nanti terus masuk lagi. Emang dia gitu kok. Jadi bacanya bukan cuma di refresh. Jadi pertama lagi nanti, oke. Nah, nanti saya masuk lagi. Uh, Sikap, masuk lagi. Buka. Yang ini di close. Nah, ini masuk lagi. Nah, nanti dilihat nih efeknya nih. Nah, karena kan saya milih tadi layanan. Kayak gitu. Maaf, harus ngisi ini. Ingat, kalau lupa, lapor sama admin DPC, biar nanti difasilitasi ke DPD biar yang akan datang, teman-teman, itu nggak akan kayak gitu, ini bocoran lagi. Tapi, untuk data email wajib diisi, karena risetnya nanti dari email. Jadi kalau dikosongin, ngirimnya mau kemana? Dan handphone juga WA yang aktif, jangan cuma. Nah ini lihatin, ada 3 ya. Kegiatan praktek profesional, kegiatan pendidikan dan pelatihan, bakti sosial dan keprofesian. Saya jelasin yang pendidikan dan pelatihan dulu, karena apa? Yang ini kosong gitu loh. Nanti yang ini dulu. Nah ini tadi yang kaitannya dengan penjelasan saya yang sertifikat. Ini kemarin yang saya melaksanakan materinya Mbak ini kok, Mbak Isti. Kan yang ikut pelatihan Mbak Isti. Tunggu sabar, lihat sebelah lagi kayak gitu. Sebelah sudah apa? Sudah belum sebelah? Oh iya, lagi proses. Oke. Nah ini teman-teman. Nah ini karena saya sudah ngisi. Cara ngisinya gimana? Nanti di sini tambah kegiatan. Tuh. Nama kegiatan apa? Tanggalnya. Kalau 1 hari berarti awal sama akhirnya sama. Terus tempatnya di mana? Minimal kota. Kalau mau lengkap ya ada nama hotelnya. Itu. Ada nama tempatnya, tapi minimal kota. Terus sebagai apa? Dan ini jangan sampai beda antara yang di sertifikat ini dengan nanti yang ditulis. Jadi jangan terus, wah saya maunya sebagai pembicara biar gede. Jangan, nanti kalau ketahuan malah malu sendiri. Nomor SK itu pasti di sertifikat. Kalau yang resmi begini, ini pasti ada di ini. Tuh, nomor SK-nya tuh. Ada diisi, terus jumlah SKP-nya sesuai. Kalau peserta berapa di sini? Ini sebagai peserta 3 SKP, ya tulis 3. Terus choose file. Choose file, ingat filenya mau, saya kemarin udah tulis, ditaruh di laptop bisa, di flash disk bisa. Kalau yang mau kelihatan cepat, itu saran saya JPG, kurang dari 500 kilobyte. Kalau sudah simpan. Jadinya gimana Pak? Jadinya seperti ini. Nih contohnya, sudah ada. Tuh. Sama kan yang muncul dengan yang ini? Nih, tuh. Yang saya pamerin sama ini kan sama. Itu. Dan jangan lupa, kalau terimanya kosong, tolong diisi tulisin nama dulu. Gitu loh. Ya, rata-rata kalau yang sebagai udah diisi, tapi kalau belum jangan dinaik-naikin, nanti daripada malu. Gitu loh. Ini loh, nomor SK mana? SK-nya, SK ini ada nih. Akreditasi SKDPP, nah ini itu dimasukkan. Ya, nah nanti munculnya seperti itu tadi. Nah, itu bisa dicoba seperti itu tuh, ya. Semua diisi seperti itu. Kalau sebagai pembicara ya pembicara, kalau yang sebagai peserta ada nggak peserta? Nah, nih yang peserta misalnya, ya. Ada tuh, ya. Sebagai apa sih itu? Jadi, oh panitia malahan kalah lagi. Nih, ya. Ini sebagai oh panitia lagi. Yang ganti ya. Itu yang kegiatan yang apa namanya? Kegiatan profesional, apa kok profesional? Kegiatan diklat. Tuh. Kemudian kalau kegiatan yang bakti sosial, nah ini juga sama, baksos. Kan ada sertifikatnya. Nah, ini bisa dilihat nih sertifikatnya nih. Misalnya pas lagi ini nih, Muscap kemarin tuh ada kan? Nah, ini diupload. Itu kayak gitu. Kegiatan baksos dan kegiatan profesi ini diuploadnya di sini. Caranya sama. Tuh, ya. Kemudian kalau yang kegiatan ini tadi, karena ini kebetulan contohnya tapi ini kosong ya, bukan paslon pembuduhan, nggak ada datanya, ya. Tapi kosong karena memang yang kegiatan praktek profesional kan paslon enggak.
Nah, kemudian ini yang uploadnya apa, Pak? Ini nanti per minimal 100 pasien. Itu kayak gitu. Ya, uploadnya logbooknya. Logbooknya kalau belum punya silahkan tanya ke ketua komisariat, nanti di-share. Nah, itu minimal 100 pasien. Jangan dibuat satu lembar. Nanti kalau daripada nggak di-verif sama admin P2KB-nya. Jadi kalau 100 pasien satu lembar kan sedikit tuh, apa kecil-kecil tuh. Ya dibuatnya inilah apa namanya? Misalnya 50 kayak gitu loh. 50 kemudian nanti eh, di scan, berarti scan-nya 2 kali kemudian digabung. Tuh, digabung. Nah, kalau sudah nanti di apa namanya di-upload tuh kayak gitu. Kemudian kalau yang UKGS surat tugasnya di-upload juga. Nah, ini yang instruktur kalau yang di rumah sakit. Nah, ini yang saya bilang tadi Mbak Wiji, yang pendidik. Nanti ini akan terpisah ini karena pendidik itu biasanya yang dosen. Nah, itu dia lamanya ini nggak di sini. Kalau sekarang ya nggak apa-apa, biarin aja. Nanti yang akan datang gitu, itu bocorannya. Ya. Kemudian itu yang kegiatan yang lama. Ingat 31 Desember sebelum 31 Desember 2019. Kalau kegiatan yang baru, ini sudah otomatis ada, kecuali kegiatan praktek profesional. Masih ada menu tambah kegiatan. Tapi untuk kegiatan yang, nah, kalau nggak percaya tak turunin. Kegiatan baru untuk yang diklat, ini dia sudah tidak ada menu atasnya. Dia sudah otomatis tuh. Ini yang pernah kita ikutin apa, tinggal kita lihat aja. Gitu loh. Tinggal kita lihat, kita klik, nah itu sudah muncul otomatis kayak gitu. Termasuk yang kemarin baksos, bener nggak sih saya ikut baksos kayak gitu. Nah, oh yang Jambi udah keluar tuh, malah yang tanya tuh. Oh iya, nih teman-teman kemarin ada yang tanya, kenapa belum keluar yang Jambi kayak gitu ya? Supaya diketahui, kalau misalnya panitianya itu belum selesai buat laporan, yaitu dia nggak akan dikeluarkan. Jadi memang sekarang jadi panitia itu harus apa komitmen nih betul-betul sampai selesai. Kemudian kegiatan baru yang kegiatan bakti sosial. Kemarin yang mata saya keluar enggak? Kan mata saya itu kan 2020. Tuh, ya kan? Nih, Kota Semarang nih yang di mata saya kemarin nih. Tuh keluar. Ya, tuh. Jadi kalau yang mulai 1 Januari 2020 itu sudah otomatis kayak gitu. Ya. Nah, kemudian ini dikerjakan teman-teman tujuannya buat apa? Kalau dilihat ini loh, patokannya yang dokumen STR-nya. Jangan dikira Pak Sulur nggak punya STR gitu. Pak Sulur juga punya STR. Alhamdulillah tahun ini udah bener Mbak Uji, para kaya Sengbian. Sengbian jenis kelaminku perempuan. Udah beringosan gini perempuan nanti. Repot. Tuh, ya. Nih, patokannya. Kalau mau ngitung Pak STR-nya, STR, untuk perpanjang STR patokannya kan ini berlaku sampai. Terus yang mulai dihitung kapan? Mulai dihitung minimal tanggal pengesahan ini 7 November 2017 sampai 30 Maret 2020. Kalau ada yang ngeyel lagi, Pak, setelah STR saya habis, saya masih ikut kegiatan seminar, Pak. Nah, itu yang kayak gitu dihitung nggak? Dihitung, tetapi biasanya logisnya gini, mereka akan menghitung itu dilihat STR yang lalu biasanya habisnya itu juga sesuai dengan tanggal lahir, ya sesuai habisnya tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya kapan? Kalau saya kan 30 Maret berarti STR saya yang dulu habisnya juga 30 Maret 2017. Nggak mungkin sebelum 30 Maret 2017. Itu para admin P2KB DPC udah pada dibekalin semua. Jadi nggak usah ngeyel-ngeyel gitu loh. Dari sini aja udah kelihatan nih patokannya. Nah, kemudian kalau sudah di-upload kita ini biar dokumen kita takutnya nih kalau begini hilang, teman-teman bingung gitu loh. Makanya dijadiin satu disimpan. Kalau sudah di-scan kemudian di-upload. Karena realnya kan bisa di situ. Nah, teman-teman kalau aturan sekarang 6 bulan sebelum STR habis, ini bisa mengajukan untuk perpanjang STR. Kalau aturan yang baru, nah kita tunggu aja. Saya belum ngomong yang baru. Ya, nanti setelah Ketua DPC mengumumkan aturan baru, kapan ngurus STR, itu
teman-teman biar tahu aturan baru. Yang jelas, kalau sekarang patokannya aturan baru ya, sebelum 6 bulan. Nah, ini bisa ngajukan. Caranya gimana, Pak? Ngajukan, caranya kita bisa menghitung SKP dulu. Kita udah dapat SKP, rekapnya kita rekap nih. Tuh, ini saya tunjukkan STR tadi buat patokan ngisi kan. Kalau saya kan tadi ya rasional aja dulu lah, nggak usah dimundur-mundurin. Ya, jadi 2017 tadi, maaf, nih, wow, nggak dipindah kok. Oh, ngantek ciletin di Seraiso. 2017 November tadi ya anggap aja, 7 bukan dia tuh, 7 November 2017 sampai saya, kan dia kan nyesuaikan tuh bulannya kan, tuh. Tapi kan saya kan bulannya kan ini, apa namanya, tanggal 30 Maret, bukan November, tak ganti, Maret. Tahu dia, Maret tanggal 30 tadi. Nah, kemudian kita klik di sini rekap. Tuh, ya. Jadi saya mau, ini bukan, mohon maaf ya, saya bukan bermaksud pamer, tapi teman-teman harus tahu. Makanya kemarin saya ada di grup itu kan nulis, ayo yang lagi semangat cari webinar, direm sedikit, jangan sampai udah dapat banyak, nanti belum memenuhi. Lah ya kayak gini nih contohnya nih. Ya, ini contohnya nih. Kalau saya itu di pelayanan, biarpun saya udah dapat SKP 41, tapi yang di sini masih kosong, ini belum memenuhi syarat. Loh, kok belum memenuhi syarat, Pak? Ya, karena kan saya belum upload. Ya, logbook belum ada. Tadi saya nggak belum upload. UKGS kalau di Puskesmas nggak ada. Itu udah otomatis dia akan terhitung. Nah, kemudian memang SKP yang harus kita kumpulkan berapa, Pak? Nah, itu tergantung dengan ini tadi, isian data. Kita posisinya di mana? Kan ada tuh wilayah kota, pedesaan, terpencil, sangat terpencil kan ada. Nah, itu pengaruh. Nah, nanti kita lihatnya di sini yang berikutnya, rekomendasi profesi. Nih, kalau udah 6 bulan ini, ya, nih. Tadi masa berlaku STR, saya rubah dulu, bulannya bulan 03, kemudian tanggalnya tanggal 30, biar cepat aja. Kalau manu 03. Dah, tuh, power deh. Banyak banget. Sorry. Ini 30. Kebalik deh. Ini nih. Iya, bulan. Ini 30. Kemudian 2020. Dah, tuh, habisnya. Kemudian ini sama 03, 30, 2000. Tadi enggak ding. Kan tadi itu 7 September 09, 07, 2017. Ya. Nah ini loh, nanti keluar di sini nih loh. Nih, ini saya 30, 03, 30, 2022. Dah. Nah ini begitu kita klik rekap, ini harus diklik rekap dulu ya, baru nanti dia akan ngitung di sini. Kalau tadi belum saya klik. Nih, ya, ini kita sudah bisa lihat September, oh iya benar ya, September 7, 2017, oh iya betul. Nih, lihat nih, di sini yang 2 poin saya udah memenuhi, tapi pelayanannya belum. Ya ini nggak akan diverifikasi gitu loh, karena ini belum memenuhi syarat. Jadi kita itu tidak mengenal tabungan SKP, harus memenuhi standar minimal ini dulu, gitu loh. 3 SKP di sini harus ada. Nah sebenarnya profesi itu memudahkan, 3 SKP gampang, 5 tahun, setahun bikin logbook, satu itu kan udah dapat 1 SKP, kan kayak gitu. Ya kan 5 tahun udah dapat 5, udah memenuhi syarat sebenarnya. Kemudian mohon maaf saya nggak akan klik ajukan, nanti kalau diajukan tim admin P2KB DPC bingung, Pak Surul ngapain ajukan, kan belum waktunya. Meskipun ini 53 kan belum memenuhi syarat. Jadi saya nggak akan klik, tapi berikutnya teman-teman bisa memantau di sini. Nih, surat rekomendasi. Nah, nanti akan kelihatan nih statusnya nih. DPC bagaimana, DPD gimana, DPP bagaimana. Itu akan kelihatan. Kalau sudah DPP, teman-teman tinggal selanjutnya, otomatis
rekomendasi akan dikirimkan ke aplikasi yang ini str.ktki.kemkes.go.id yang akan datang termasuk dokumennya. Kurang lebih gitu bocorannya. Ya, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi mulai sekarang silahkan SKP kegiatan namanya tuh dapat sertifikat kayak gini di scan gitu loh. Jadi kalau misalnya ada Pak saya nggak punya, ya saya nggak bilang apa-apa lah. Kecuali kalau yang alumni tahun ini, yang tahun ini itu dia udah nanti udah nggak punya fisik yang begini, ya semua pakainya yang ini apa namanya, yang udah otomatis dari sistem itu kayak gitu, ya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi silahkan sikapnya yang belum dilengkapin sekarang bukan hanya sekedar melihat oh sikap saya sudah aktif, Mbak Wiji sudah verif, terus oh saya bisa ikut daftar, bukan cuma itu. SKP-nya yang karena kita ini ada di transisi gitu loh maksud saya. Kita yang sekarang ini ada di transisi, kecuali yang lulusan tahun ini lah dia udah terang-terang aja gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita diskusi tentang Google Suite-nya PT GMI sama Sikap. Oh, Bu Yodong, silakan Bu Yodong. Pak. Pak Sunur, terima kasih atas penjelasannya tadi terkait dengan pemenuhan SKP dalam rangka mendapatkan STR. Nah, saya melihat di situ Pak Sunur belum terpenuhi 3 SKP kegiatan praktek profesional. Nah, untuk kita sebagai dosen nanti dengan cara apa ya Pak kita bisa memenuhi SKP tersebut? Oke, saya jawab ya Bu Yodong ya. Bu Yodong, mohon maaf suaranya putus-putus tapi saya paham. Ini Bu Yodong, tadi saya kan share yang ada praktek profesional, itu kan 2 contoh gitu loh. Itu kan 2 contoh Bu Yodong. Nih, ini kan contoh. Kalau yang sekarang harusnya saya nggak boleh ngisi yang di sini. Ini kan karena saya klik ini Bu Yodong, buat demo di pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kalau kita kan nggak ada yang itu Bu Yodong. Jadi cuman gitu ya, Pak. Iya biarkan aja. Karena saya buat contoh sehingga tadi yang memberikan pelayanan saya isi gitu loh. Padahal saya... Tapi kalau realnya untuk kita sebagai dosen tidak ada ya Pak? Nanti bukan sekarang, nanti. Yang sekarang belum. Gitu. Itu ya Bu Yodong, nggak usah bingung ya. Ini kok ngapa-ngapain ini. Wes intinya jawabnya gitu. Oh ini masih muter-muter itu di atasnya, jadi dia nggak mau. Jadi karena yang tadi, yang pelayanan, saya tulisnya, pilihnya ya, gitu loh. Jadi belum memenuhi syarat. Nanti kalau misalnya gue contohnya cuma 2, yang dijelasin ini kan sebagian besar di pelayanan. Ya nanti pada bingung gitu loh. Intinya kalau mereka teman-teman di pelayanan isinya 3. Kalau yang kita sementara ini yang di Poltekkes, Mbak Isti juga itu cuman tidak, jadinya cuma 2 gitu maksudnya. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Isti udah tak bantu loh, cuma cucu gitu toh. Ya Mbak Isti ya, sudah ku bantu loh. Ada lagi? Sudah cukup? Mbak Wiji? Cukup ya Mbak Wiji ya? Iya, semoga bermanfaat ya Mbak. Jadi sekali lagi, saya bukan mau bajeli tugasnya Mbak Wiji enggak, atau yang kemarin malah sebenarnya Mbak Istiqomah gue loh yang dari kemarin Pak aku diwangi Pak, aku diwangi. Nah kalau saya belum praktek meh ngewangi. Nah kalau sekarang kan saya udah praktek. Nah, justru yang berikutnya kalau saran saya Mbak Istiqomah, Mbak Wiji kayak gitu yang jadi pengurus harusnya sudah mulai melengkapi yang SKP-nya, yang sikapnya. Karena apa? Ya gue contoh, jangan sampai nanti kalau ada yang tanya atau yang pengurusnya belum, begitu mau ngasih contohnya gimana? Itu.
Iya. Maaf loh Mbak, bukan saya nyindir, tapi saya mengingatkan. Isti Nur Hasanah. Apa Mbak Ani? Pedet-pedet suaranya Mbak Ani. Mbak Istinya Isti Nur Hasanah, bukan Nah Istiqomah. iya, Mbak Isti, bukan istiqomah. Memang tak hubungin mah tadi. Kan orang no mahe. Mahe kan ada di sini di tempat saya. Mama. Gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah silaturahmi. Meskipun cuma sedikit, insya Allah nanti bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan yang biar Amin. mulai sekarang juga bisa dimanfaatkan Bani, karena Bani sekretaris, dipakai akun Google Sheet-nya. Itu fasilitas. Gitu loh. Ya, Pak, insya Allah. Tuh. Itu ya. Oke, terima kasih teman-temanku semua sudah bisa bergabung. Kemudian mudah-mudahan kita tetap berkumpul bersama di PT GMI. Nah ini kalau yang presentasi yang Chrome, One Tab Chrome itu. Terima kasih, saya akhiri. Terima kasih Pak. Salam. Salam.